Hai guys, nah hari ini aku lebih rapih daripada biasanya kalau kalian lihat ya. Nah ini aku udah make upan, aku udah mandi juga. Jadi aku sebelum mau ke toko itu aku mau ke Pegadaian dulu. Sebenarnya ini aku udah terlambat banget guys. Harusnya tadi itu aku pergi jam 8, tapi karena aku harus ngurus yang ada di rumah dulu, jadi aku baru bisa pergi itu sekitar jam 8 lewat. Aku rasa udah hampir setengah 9 tadi aku pergi. Untungnya cuaca udah cerah guys, karena tadi itu sempat hujan ya, sempat gerimis. Aku nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini sering banget di sini setiap pagi itu hujan, atau mungkin memang udah musimnya begitu, nggak tahu juga lah. Jadi ini langsung aja aku mau gas ke Pegadaian untuk menyekolahkan emas aku ya. Jadi ya, emas yang mau aku sekolahkan itu adalah kalung guys. Dulu kalung itu aku beli seingat aku ya sekitar 1.500.000-an gitu, kurang lebih lah. Nah, sebenarnya udah beberapa kali aku gadaikan juga guys, tapi nggak di lokasi ini. Cuman udah aku tebus memang semua barang-barang aku begitu, karena aku kan udah nggak kerja lagi guys. Kita ini pengangguran, meskipun penganggurannya itu berpenghasilan ya. Cailah sombong kita. Jadi ya udah, daripada nanti aku harus bayar bunga-bunganya terus, aku lebih baik ambil. Nanti kalau misalnya aku butuh lagi, aku sekolahkan lagi begitu guys. Pasti dari kalian ada yang bingung bertanya-tanya ya kan, kenapa aku gampang banget ngasih, bahkan sampai rela-relain untuk gadai emas aku ya kan. Nah sebenarnya guys, aku sama saudaraku ini ya itu saling tolong menolong guys. Jadi nggak ada yang gratis sekarang ya, jadi kami itu saling tolong menolong. Jadi kalau aku butuh dia ada, dia bantu. Jadi kalau dia butuh aku ada, aku bantu begitu. Kita harus tahu diri guys ya, sebagai manusia. Tapi cerita-cerita ya, aku dulu pernah juga punya pengalaman, banyak banget pengalaman tentang tolong menolong dan berujung sakit hati sendiri guys. Nah singkat-singkat di jalan ini aku udah sampai ke lokasi. Kalau kalian misalnya lihat gerak sini untuk kamera yang aku pegang ini, kalian harap maklum aja karena aku tuh masih belum terbiasa untuk ngevideoin di depan umum. Jadi ya semoga mata kalian tidak sakit untuk lihat video aku ini. Terus aku salvo sama lokasi Pegadaian, bukan lokasi ya, ruangan kepegadaiannya ini. Kayaknya ini ruangan atau kantor Pegadaian yang paling cantik yang pernah aku datangi guys. Cuma banyak nyamuk aja, mungkin karena baru hujan juga ya kan. Ini aku nunggu nama aku dipanggil guys. Untungnya tadi aku sampai sini itu belum rame guys. Aku tuh kayaknya orang kedua yang dipanggil. Nah jadi kita lanjut lagi ya cerita aku yang dulu ke dulunya itu. Aku pernah tuh bantu orang ya, sering banget bantu dia. Ternyata setiap dia pinjam tuh uang aku tuh nggak pernah kembali guys. Jadi aku tidak pernah mau lagi kasih dia pinjaman, tapi aku tetap mau bantu dia karena aku tahu kondisi keuangannya, kondisi dia seperti apa susahnya gitu ya. Nah cuman cara bantunya itu ya kasih dia pekerjaan guys kalau dia butuh uang begitu. Untuk hutangnya gimana ya terserah dia. Kalau dia ada pikiran mau bayar ya bayar, kalau nggak ada ya urusan dia begitu ya kan. Kita santai-santai aja guys, karena aku tahu itu Tuhan selalu kasih aku pengganti yang lebih-lebih daripada yang aku keluarkan. Nah ini tadi barang aku udah ditaksir, ternyata itu bisa sampai 2 jutaan guys. Jadi ternyata emas itu kan udah mulai naik ya lumayan. Cuman aku ambil hanya setengahnya guys ya, sedibutuhkannya dari saudaraku aja. Jadi ini tadi udah uangnya itu udah ditransfer ke rekening aku. Nah aku mau lanjut ke lokasi selanjutnya. Aku sambilan teringat juga kalau uang di kantong aku itu udah tidak ada lagi guys. Jadi aku mau ambil uang dulu ke ATM. Nah jadi sekalian nanti mau mentransfer ke saudara aku juga uang yang tadi dari Pegadaian. Terus guys aku juga pernah bantu orang ya, saking baiknya begitu, aku udah nganggap dia juga kakak begitu kan. Ternyata kakak kurang asam guys. Aku ibaratnya tertipu guys. Aku sampai terjerat pinjol gara-gara membantu dia guys. Untungnya aku bisa survive dan akhirnya aku bisa lolos dari pinjol-pinjol tersebut. Ini kalau misalnya kalian ada mau tahu ceritanya seperti apa aku terjerat pinjol, terus cara aku keluar dari pinjol tersebut, kalian boleh komen aja guys. Siapa tahu kalian lagi cari referensi atau mungkin kalian lagi terjerat pinjol juga dan mau tahu caranya keluar, kalian boleh komen aja.
Nah ini aku ambil uang hanya sedikit aja guys, karena kayak hanya untuk beberapa hari aja sampai nanti uang aku masuk lagi guys. Nah dari sini aku mau langsung pulang aja guys. Ternyata jalan yang tadi aku lalui yang waktu mau pergi itu udah dibuat satu arah guys. Jadi aku harus keliling jauh banget. Ya udah nggak apa-apa. Terus selanjutnya guys, cerita selanjutnya ya, aku pernah bantu orang juga dan aku kasihan sama dia, jadi aku sering bantu dia. Awal-awal dia bayarnya itu lancar guys, karena cicil kan. Ujung-ujung ke ujungnya kok jadi macet gitu guys. Dan aku tuh harus minta terus menerus sama dia. Nggak enaknya itu dia waktu ada uang dia bayar ke orang lain dulu guys. Padahal yang sering bantu dia itu aku, yang dia janjikan itu aku gitu kan. Tapi ya begitulah namanya manusia, nggak pernah bisa tepatin janjinya. Jadi aku tidak mau lagi ngasih uang, kalau dia minjem tuh aku nggak pernah mau ngasih lagi guys ya. Karena aku kemarin naginya itu udah hampir setahun baru dia kasih. Jadi ini aku udah sampai rumah, terus aku lupa guys, tadi aku kayaknya udah masukkan ATM ku belum ke tas, ternyata udah, untung aja nggak sampai ketinggalan, kalau nggak kan kita repot lagi ya kan. Nah tadi aku juga sempat beli makan ya, sempat beli sarapan, dan ini aku mau tutup pintu dulu, terus aku mau naik ke atas menemui dua orangku ya, yang udah menunggu di atas, yang satu udah kelaparan, yang satu udah kerepotan. Nah ini setelah ini kami mau langsung ke toko aja guys ya, karena kami kan udah siap-siap juga tadi, jadi tinggal capcus aja. Ini aku mau naik dulu ke atas, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Dadah.